Oke, ini adalah kebetulan beberapa waktu lalu saya diminta untuk berkontribusi pada sebuah call for special issues di sebuah jurnal internasional di Jepang. Jadi saya diminta untuk membuat kontribusi terhadap special issue di jurnal tersebut, dan saya bersama beberapa teman membuat analisis. Ya, ini para penulisnya tentang Indonesian Capital City Reallocation, jadi pemindahan IKN, dan juga terkait dengan dampaknya terhadap structural transformation di Kaltim. Ini menggunakan analisis interregional CGI analysis. Nah, tentu latar belakangnya adalah pemindahan ibu kota. Ya. Kita tahu bahwa pemindahan ibu kota ini visi dari founding father kita, Pak Soekarno dulu, di mana nationalistic view itu cukup kuat, ya, sehingga kita ingin meninggalkan Jakarta yang dibangun Belanda. Sebenarnya pemindahan ini pernah dicoba juga dilakukan waktu zaman Soeharto, gitu ya, tapi tentu mungkin karena terkena krisis waktu itu jadi batal. Problemnya adalah salah satu landasannya kan tentu adalah 60% penduduk itu terkonsentrasi di Jawa, di mana Jakarta itu pusatnya. Nah, dan Jakarta sudah lama-lama suffer dari polusi, macet, dan berbagai problem kesehatan akibat polusi juga banyak. Lalu ada juga water supply crisis, kemudian land conversion di Jawa dan lainnya, juga problem lingkungan, ya, seperti land subsidence kan di Jakarta juga. Juga ada harapan bahwa dengan memindahkan ibu kota itu kita bisa sedikit meringankan imbalance antar daerah. Itu harapannya, gitu ya. Karena economic activity kita kan konsentrasinya di Jawa dan sekitarnya di situ. Lalu dilegalisasikanlah pemindahan IKN itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2012. Ya, kita pindah ke Kalimantan Timur. Nah, kalau kita lihat Kaltim sendiri, gitu ya, itu memang dibandingkan nasional itu cukup pelan proses structural transformation-nya. Jadi kalau misalkan kita lihat Indonesia itu kan reduce dependence kepada oil and gas itu cukup lumayan, ya, 23% di 83, saat ini data terakhir 11%. Jadi cukup pesat perkembangan yang dilakukan secara nasional dalam konteks structural transformation, seperti Bapak Ibu lihat di gambar ini, gitu ya. Miningnya itu menurun. Nah, cuman ini tidak terjadi nampaknya dengan Kaltim, karena Kaltim itu share-nya itu masih dominan, masih 55% di tahun 2021 itu mining, ya. Terutama coal, ya. Dimana coal itu rising quite fast di sekitar tahun 2000-an. Nah, dan Kaltim, ekonomi provinsi Kaltim juga memang unik, ya. Jadi tahun 2021 itu Kaltim itu second richest province after Jakarta dalam PDB per kapita. Kontribut cukup besar terhadap ekonomi Indonesia, 4% GDP, kontribut 27% terhadap Indonesian mining value added. Lalu second highest contributor to non-oil gas export, terutama coal. Ya. Cuman sektor ekstraktif Kaltim itu itulah sebenarnya yang membuat bukan seolah-olah, nampaknya Kaltim itu masuk ke dalam richest province. Ya. Di tahun 2011, ya, di the peak puncak dari commodity boom itu Kaltim GDP per kapita itu 5 kali lipat national average, bahkan lebih tinggi dari Jakarta. Memang terrefleksikan juga indikator ini dalam indikator ekonomi lain, terutama indikator pembangunan lainnya seperti IPM. Di tahun 2019 misalkan, ya, sebelum Covid itu provinsi Kalimantan itu rankingnya nomor 3 di HDI setelah Jakarta dan Jogja. Nah, cuman problemnya di dalam HDI ini antara kabupaten kota di Kaltimnya itu nggak rata, gitu ya. Ada yang tinggi ya hanya Samarinda Bontang, di mana rankingnya 30-32, ya. Tetapi kabupaten-kabupaten lain seperti Mahakam Hulu, ya, Penajam Pasar Utara itu rankingnya rendah dalam HDI, ya, ada 347 dan 178. Nah, ini ciri-ciri sebenarnya yang kurang baik, karena artinya Kaltim itu banyak menjadi sumber dari enclave ekonomi. Enclave ekonomi itu pembangunan yang aktif di suatu daerah, cuman kesejahteraannya tidak begitu dirasakan oleh masyarakat sekitar. Ini suatu hal yang sering terjadi, ya, di dalam daerah-daerah yang kaya sumber daya alam.
Dan kalau dibilang pertumbuhan ekonomi Kaltim bagus juga menurut saya kurang tepat kalau menurut saya. Karena kalau saya lebih ingin mengistilahkannya itu fragile. Kita highly fluctuated dan largely dependent on fluctuations of commodity price. Nah, ini contoh nih, fakta ini menunjukkan. Selama periode boom, ekonomi boom ya, dari 2000-2012, Kaltim itu meningkat lebih dari 2 kali lipat PDB per kapitanya. Sini kalau lihat yang ini. PDB per kapita Kaltim itu yang hijau sedang ya, yang ini. Nah, meningkat 2 kali lipat. Double. Pertumbuhannya itu 9,6%. Lebih cepat dari Jakarta 7,% dan lebih 7,3% lebih cepat dari national average 7,5%. Nah, ini cuman ketika commodity price-nya collapse ya, itu GDP per kapita Kaltim itu balik lagi ke level 2010, bayangin. Sementara Jakarta itu setback-nya itu lebih dari 10 tahun. Setback-nya akibat turun. Dan sementara Jakarta yang tentu lebih solid ya economic condition-nya. Jakarta lebih solid dari struktural ekonomi. Dia tetap naik terus. Nah, satu lagi yang saya sampaikan, kalau kita plot harga energi, ini World Price Energy Index, dengan GDP per kapita Kaltim, itu nempel sekali. Nempel sekali dengan fluktuasinya. Jadi kita tuh, Kaltim itu at the mercy of the world commodity price. Makanya saya bilang fragile. Dan ini juga nampak dari tidak tercerminkannya PDB per kapita Kaltim itu dengan indikator-indikator kesejahteraan yang perlu public goods gitu ya. Misalnya ini saya sering sampaikan. Harusnya ini data antar negara, data antar kabupaten dan data antar provinsi saya gabung di sini, termasuk antar negara. Ini income per kapita, ini akses to safe water. Harusnya positif naik ya. Ini, positif naik. Cuman lihat kalau Kutai oke ya. Kutai itu income per kapitanya udah lebih tinggi dari Malaysia sebenarnya. Dan dia wajar ya akses safe water-nya itu tinggi. Ya, setara dengan Malaysia. Tapi kabupaten-kabupaten lain di Kalimantan Timur ini income per kapitanya udah mirip Malaysia, ya, tetapi akses to safe water-nya itu lebih rendah daripada yang seharusnya terjadi. Jadi ini tanda-tanda yang kurang baik. Jadi kemana duitnya? Nah itu. Juga untuk education indicator juga saya menangkap hal yang sama. Nah, ini sebenarnya sudah cukup disadari oleh para pengambil kebijakan dan para pemimpin di Kaltim ya. Karena Kaltim sudah minimal ya menyatakan bahwa itu sesuatu yang harus kita segera tinggalkan. Makanya ada new visions of transformation. Di antaranya Pak Gubernur itu di tahun 2009 dulu lama itu sudah menyantumkan Kaltim sebagai green province. Jadi ingin segera keluar dari ketergantungan itu. Lalu beberapa kota-kota utama di Kaltim juga sudah cukup progresif dengan rencana-rencananya. Dia ingin merubah lah. Jadi visi untuk merubah ini sudah ada. Semangat ini sudah ada. Jadi tinggal bagaimana kita memulainya aja. Jadi itu yang saya maksud. Nah, jadi paper ini yang ingin saya share di sini itu tujuannya ada 4 sebenarnya. Tujuannya pertama jadi pemindahan ibu kota ini unik karena buat ekonom atau peneliti seperti kami ini jadi seolah-olah nantinya bakal jadi eksperimen yang sangat masif gitu. Jadi realokasi ibu kota ini memberikan kita contoh kasus bagaimana suatu daerah yang asalnya secara tradisional tergantung natural resource sector, bagaimana respon pada penciptaan yang cukup tiba-tiba dari service sector yang sifatnya large scale. Ini kan tiba-tiba. Gitu. Itu bagaimana ekonomi itu bisa respon? Kan belum terjadi ya. Jadi paper ini akan ngelihat bagaimana ini akan berdampak terhadap struktur ekonomi dari destination region, dalam hal ini Kaltim. Terus mempertimbangkan bagaimana economic sector itu terkait satu sama lain gitu ya. Dan juga bagaimana sektor ekonomi itu terkait antar daerah juga gitu. Jadi bukan hanya antar sektornya ada keterkaitan, juga antar daerah juga ada keterkaitan. Nah, jadi secara khusus paper ini akan melihat dampak dari realokasi ibu kota tersebut terhadap GDRP Kaltim, juga melihat GDRP Jakarta, juga provinsi lainnya, terus melihat faktor-faktor seperti upah gitu ya,
dari skill yang berbeda, kemudian berbagai macam hal lain, terutama structural transformation. Dan juga sebagai tambahan kita juga akan melihat bagaimana daerah yang jadi ibu kota baru itu nanti sebagai saat ini kan termasuk largest coal producing gitu, dan oil producing region, itu bagaimana si relokasi ibu kota ini akan berdampak kepada aspek green economy, jadi berdampak kepada terutama terkait dengan carbon emissions nantinya. Kita ingin apakah itu akan mendukung misalkan visi dari Kaltim untuk jadi green province misalkan. Itu salah satu juga yang akan kita bahas di paper ini. Cuman kebetulan kan ini belum terjadi. Nantinya jadi eksperimen. Ini bisa kita observasi nanti. Cuman kalau sekarang karena belum terjadi, itu saya tidak bisa observasi. Jadi saya perlu melakukan simulasi. Simulasi dengan model. Jadi kita menggunakan model Indoterm CGE model, Computable General Equilibrium model. Ini model istilah bottom up interregional CGE model dari Indonesian Economy. Nah, awalnya modelnya dipakai di Australia, gitu ya, tapi sudah di-adopt di berbagai banyak negara, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sejarahnya cukup panjang. Model ini dari tahun 2006 kita sudah mengembangkan model ini dengan berbagai dukungan dari berbagai pihak. Ya. Terakhir kita update datanya dengan input-output 2016. Lalu ini hasil kerjasama dengan Unpad, Bappenas, USAID, dan lain-lain. Secara umum, mungkin secara sederhana saya jelasin sedikit tentang modelnya. Jadi model ini sifatnya dia bottom up. Bottom up itu artinya 34 provinsi di perekonomian Indonesia dianggap ekonomi tersendiri. Jadi model sendiri. Tidak di model sendiri, lalu dia di-solve, kemudian terkonek antar daerah. Itu model ekonomi. Jadi bukan model nasional kemudian didistribusikan. Nah, makanya namanya the enormous model, besar sekali, large scale. Jadi untuk solve-nya itu agak lama gitu ya. Jadi cuman komputer udah cepet. Lalu dia interregional, jadi region itu interconnected through trades dan juga through mobilitas faktor produksi. Lalu sifatnya general equilibrium bisa disegregasi sampai 185 sektor, 34 provinsi, 9 jenis tenaga kerja, cuman ya kita nggak sampai sedetail itu, kita agregasi dulu. Lalu dia sifatnya computable, jadi bukan theoretical model, tapi empirical model yang di solve-nya itu dengan system of non-linear equation, ya, dengan software khusus. Dan walaupun ini bottom up, jadi interregional, cuman karena bisa diagregasi, jadi juga makro-makro variabel juga bisa kita generate. Nah, asumsinya mungkin ya, mungkin asumsi, teorinya mungkin saya tidak akan terlalu detail, cuman ini kalau teman-teman pernah sedikit banyak paham tentang modeling, terutama general equilibrium modeling, ini mirip aja sama dengan model biasa. Jadi dia ada market clearing conditions, ada demand for input, ada demand for final demand, ada hubungan antara pajak dan harga produsen gitu ya. Dan ada berbagai indeks makroekonomi. Sifatnya neoklasik, ya, jadi ada optimizing behavior secara neoklasik, mikroekonomi, dan juga asumsi competitive market. Uniknya dari model ini, kita regionnya banyak. Regionnya banyak, tapi dengan teknik tertentu sehingga computational time-nya tidak begitu lama. Sebagai bonus juga kita tambahin CO2 emission data ke dalam model yang melink komoditi dengan emisi dari fossil fuel burning. Lalu Indoterm sudah banyak diaplikasikan di berbagai riset. Ini beberapa hasil publikasi yang dilakukan dengan menggunakan Indoterm, diantaranya diaplikasikan untuk dampak COVID, dampak industri 4.0, dampak oil palm moratorium, dan dampak fossil fuel subsidy. Lalu, nah strategi simulasinya bagaimana? Simulasinya begini. Ini pertama, analisis ini sifatnya dampak dari permanent impact dari IKN. Jadi bukan investasinya, bukan construction project-nya, tapi hasil akhirnya nanti. Ketika aktivitas sektor jasa di Kaltim sudah semakin besar, jadi sudah terjadi. Ini dampak permanennya dari efek dari pindah ibu kota. Jadi bukan dampak proses construction-nya gitu, itu kita abaikan. Jadi kita langsung hasil akhirnya aja dari Jakarta. Aktivitas administrasi pemerintahan itu diwakili pindahnya itu melalui pengeluaran konsumsi pemerintah yang lebih besar di Kaltim. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Sederhana sebenarnya. Jadi kita coba kira-kira ya. Di Provinsi Jakarta itu, kalau kita lihat IRIO gitu ya, itu government consumption expenditure itu sekitar 341 triliunan, sekitar segitu. Cukup besar, ini karena 20% nationwide expenditure.
Nah, cuman di dalam angka 341 triliun itu ada 2 komponen ya. Komponen pertama adalah komponen pemerintah pusatnya, komponen kedua adalah komponen pemerintah DKI-nya. Yang kita pindahin hanya komponen pemerintah pusat, jadi kita tidak bisa pindahin semua, gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi kemudian kita kira-kira bagian komponen Jakarta itu 47-an triliun gitu. Gitu. Lalu dengan beberapa asumsi ya, kemudian kita memperkirakan bahwa 90% dari pengeluaran konsumsi pemerintah yang tercatat di I/O di DKI itu 90% adalah milik pemerintah pusat yang akan dipindahkan ke Kaltim gitu. Nah, jadi yang kita simulasikan adalah kita mengurangi consumption spending government di Jakarta sebesar 90%, berat, besar banget ini. Lalu kita nominal value-nya kita pindahin ke Kaltim. Dan ini cukup besar di Kaltimnya gitu. Ini lebih dari 1000% peningkatan pengeluaran konsumsi ekspenditur, 11 kali lipat gitu. Jadi ini masif buat Kaltim, masif banget gitu. Nah, ini yang menarik. Hasilnya aja langsung ya, karena kan cuma 20 menit. Nah, ini hasilnya kalau kita perhatikan, saya mundur sedikit supaya bisa kebaca. Nah, jadi pertama kita lihat dampaknya itu kalau berdasarkan hasil analisis modeling, itu GDP Kaltim itu akan 22% lebih besar daripada kalau tidak terjadi pemindahan ibu kota. 22% lebih besar GDP-nya. PDRB-nya ya. Cuman Jakarta akan turun, tentu ya, 7% lebih kecil. Nah, ini lumayan juga. Nah, cuman karena Jakarta penting ya dalam perekonomian nasional, itu juga berdampak pada daerah-daerah yang lain. Misalkan ke Banten itu juga dia terkena menjadi 1%. Secara nasional ini tidak berdampak besar ya, karena kan memindahkan aktivitas ekonomi dari daerah ke daerah lain kan dengan jumlah yang sama. Jadi PDRB-nya nggak begitu berubah, cuma ada kenaikan sedikit saja, tapi tidak signifikan kalau kita lihat angka di sini ya, di GDP 0,06. Nah, ini Kaltim naik 22, Jakarta itu minus 2,7. Itu pada PDRB-nya. Faktor-faktor lain seperti variabel-variabel lain ya, seperti household consumption, employment juga kira-kira pattern-nya mirip gitu ya. Cuman yang menarik itu adalah dampaknya terhadap upah real wage. Upah real itu dibagi 4 jenis ya. Ada agriculture worker, ada manual atau production worker, ada clerical worker, dan yang paling skill ada managerial workers. Ini dari skillnya. Nah, hasilnya menunjukkan hal yang menarik karena ternyata dampak dari pemindahan ibu kota ini itu sifatnya skill bias, high skill bias. High skill bias itu artinya akan meningkatkan real wage buruh yang skill lebih banyak gitu. Contohnya misalnya real wage untuk managerial and clerical labor di Kaltim itu real wage-nya naik sampai 73% yang managerial. Gitu. Yang clerical, yang middle skill itu naik 8%. Sementara yang manual hanya 6%, yang agriculture hanya 3%. Jadi ini akan berpotensi sebenarnya meningkatkan ketimpangan dari segi earning gitu loh. Karena yang skill, makanya yang skill yang akan banyak. Jadi kalau teman-teman mau invest ya harus di skill kalau kita mau ikut mendapat manfaat dari program IKN ini gitu. Nah, yang menarik di Jakarta itu biasnya reverse ya, itu masuk akal ya. Jadi justru di Jakarta yang terjadi kebalik. Nah, ini menurut saya salah satu hal yang juga perlu kita antisipasi gitu ya, kemungkinan ini gitu loh. Karena hal yang ini. Nah, lalu ini yang menarik lagi. Dampak dari pindahnya ibu kota dalam structural change, structural transformation. Yang jelas karena 11 kali lipat aktivitas pemerintahan di Kaltim naik, itu Kaltim itu mengalami, saya istilahkan, massive structural change. Contohnya misalnya kalau bisa dilihat di gambar ini, dua major natural resource intensive industrinya drop itu bukan berarti menurun ya, tapi lebih kecil, jadi lebih kecil dibandingkan baseline, dibandingkan tanpa adanya. Jadi contoh misalkan coal, oil extraction, natural gas, and oil refinery output-nya itu lebih kecil 6%, 62%, 51%. Dia menurun. Aktivitas ekonominya menurun relatif terhadap baseline ya, bukan menurun over time, tapi menurun relatif dibandingkan kalau tidak pindah ibu kotanya gitu. Jadi ini menarik. Nah, cuman sekarang karena Kaltim itu supplier dari natural intensive goods ke Indonesia, bukan hanya di Kaltim aja, itu ada pressure ke dalam harga. Ya. Jadi karena output of the sector itu juga drop nationally karena Kaltim cukup provide, ya, maka crude
barang-barang seperti batu bara, minyak itu harganya juga menurun karena drop supply. Itu ya. Outputnya, bukan harga, maaf. Outputnya berkurang dan harganya meningkat. Nah, ini yang menarik gitu ya. Ini contoh misalkan ya, ini coal. Nah, ini coal, ini positif ya. Coal positif gitu, itu artinya apa? Artinya atau oil refinery juga harusnya itu positif ya. Ini artinya apa? Ini buat saya, jadi bisa jadi pemindahan ibu kota ini bisa secara tidak langsung berdampak seperti carbon tax. Gitu. Jadi menaikkan harga, gitu. Menaikkan harga coal gitu. Dan demand-nya kan akan menurun gitu ya kalau kita lihatnya. Terus government sector di Jakarta itu collapse, tentu ya, by 28%. Nah, ini yang menarik. Service sector di Kalimantan gitu ya. Selain pemerintahan ya, kalau pemerintahan udah jelas, itu terimbas sangat positif gitu, akibat dampak ini. Jadi expand secara signifikan, misalkan sektor-sektor seperti hotel and restoran, real estate, gitu ya, transport dan other services gitu. Nah, ini yang menjadi sumber dari structural transformation impact dari IKN. Nah, ini mungkin lebih jelas kalau melihat gambar ini. Jadi perpindahan ibu kota itu membantu Provinsi Kalimantan Timur untuk lebih mendiversifikasikan ekonominya dari yang hanya coal base atau oil base sector menjadi service sector. Nah, ini misalkan service sektornya itu meningkat dari 32,7% misalkan data model ya, itu menjadi 44,7%. Miningnya berkurang dari 30,5% menjadi 22,7%. Ya. Nah, terutama tentu kalau kita lihat dari apalagi kalau misalkan kita pecah industri yang kalau refinery sektor kita masukkan ke dalam industri itu malah lebih bagi lagi 40,7, 33,5%. Nah ini detailnya. Cuman kesimpulan umumnya adalah service sektor itu meningkat dari 33% menjadi 45% di sektor Kaltim. Ini kan masif menurut saya. Kenapa masif? Karena kalau kita lihat data data historis itu perubahan share Kaltim dari jasanya itu sebesar ini itu sama dengan 2 dekade. 2 dekade. Perubahan transformasi struktural Kaltim sampai seperti ini itu terjadi dalam 2 dekade. Dan ini bisa dipercepat gitu 2 dekade hanya dalam sebuah policy impact gitu ya. Nah, ini juga secara detail boleh tahu ini. Nah, yang menarik, ini terjadi bukan hanya Kaltim itu melakukan reallocate resource sendiri untuk melakukan transformasi, tapi juga secara tidak langsung mengundang realokasi sumber daya dari daerah-daerah lain gitu loh. Jadi Kaltim itu juga ini yang interprovincial trade ya dari provinsi ini ke provinsi ini. Jadi Kaltim mengundang trade yang ini Kaltim ya. Nah, ini hijau ini berarti dia ada arus barang positif dari semua provinsi di Indonesia ke Kaltim. Gitu. Jadi artinya ekspansi atau structural transformation yang terjadi di Kaltim itu bukan hanya akibat realokasi sumber daya yang ada di Kaltim, nggak bisa. Itu juga terjadi karena arus masuk barang dan input dari daerah-daerah lain ke Kaltim. Gitu. Ini. Lalu ini sebagai tambahan, kita menghitung dampak dari carbon emissions-nya. Nah ini menurut saya cukup interesting ya. Karena pertama gitu ya, dampak dari moving IKN ke Kaltim ini, nationwide carbon emission. Jadi kita pakai 2 indikator ya. Pertama, carbon emission-nya dalam juta ton. Ya. Lalu yang kedua, yang juga penting, tentu lebih penting lagi, apalagi dalam konteks negara berkembang, itu adalah carbon intensity. Carbon intensity itu adalah emisi karbon dibagi dengan GDP. Jadi per unit GDP-nya, per rupiah GDP-nya, karbon yang dikeluarkan itu jadi bagaimana. Nah, itu emission intensity namanya. Nah,
secara nasional carbon emission intensity menurut saya nggak begitu banyak berubah, dikit ya. Jadi national carbon intensity. Jadi decline slightly lah. Nah, cuman Jakarta itu tentu dia mengalami emisi yang berkurang. Ya. Kenapa emisinya berkurang, Mbak? Kenapa berkurang? Ya karena economic activity-nya kontraksi di Jakarta gitu ya. Nah, Kaltim itu emisinya meningkat. Cuman nggak banyak, 1,1%. Ya wajar meningkat karena economic activity-nya meledak kan. Jadi emission karbonnya meningkat cuma hanya 1,1%. Nah, yang fakta yang menarik adalah dari hasil simulasi itu adalah CO emission intensity-nya itu drop besar sekali. Jadi CO2 emission Kaltim itu berkurang signifikannya sampai ke 18% negatif. Kenapa bisa terjadi? Ya karena sektornya itu tidak, jadi dia bergeser ya dari sektor yang emission intensif menjadi sektor yang less emission intensif, yaitu sektor jasa terutama ya. 18% ini cukup besar karena Cina aja itu dulu sempat waktu lalu itu menargetkan emission intensity-nya berkurang 20%. Itu emission intensity. Jadi Kaltim itu dari sini untuk terutama khusus untuk energi ya, itu bisa mengklaim bahwa dirinya lebih green akibat akan lebih green kalau apa yang terjadi. Dan ini terjadi melalui proses structural transformation. Itu. Nah, ini terakhir, jadi karena waktunya sudah hampir habis. Yang ingin saya share hasil dari paper ini, mudah-mudahan papernya segera jadi. Pertama mungkin ini saya ingin sampaikan bahwa pemindahan atau realokasi ibu kota ini berpotensi cukup bagus ya. Jadi GRDP atau PDRB Kaltim dari sebagai destination region itu akan meningkat secara masif sebesar 22% relatif terhadap baseline. Lalu ya Jakarta ya akan turun ya moderately sebanyak minus 7% GDRP. Nah, cuman catatannya ia cenderung menghasilkan impact labor tenaga kerja yang agak bias ke skill workers, yang masuk akal lah kan, service sector kan high skill intensif ya, apalagi di government sector dan yang pendukungnya. Jadi lebih meningkatkan real wage yang high skill. Ini perlu diantisipasi karena jangan sampai ini berpotensi menjadi berpotensi jelek, meningkatkan ketimpangan. Ini harus hati-hati gitu ya. Nah, terus yang ingin juga saya sampaikan adalah dampak dari pemindahan IKN ini di Kaltim itu mengalami massive structural change. Jadi service sektornya itu expand sebesar 12 percentage point. Ya. Sebuah perubahan yang kalau kita lihat secara historis itu comparable dengan 2 decades of structural transformation Kaltim. 2 dekade. Yang terjadi 2 dekade dilakukan oleh satu policy. Jadi secara umum artinya IKN ini membantu Kaltim untuk mendiversifikasikan natural resource intensive ekonominya menjadi more service oriented ekonomi. Dan juga sebagai bonus transformasi tersebut itu mampu mengurangi Kaltim emission intensity, carbon emission intensity cukup besar, ya, 18%. Nah tentu ini terakhir ingin saya sampaikan hasil analisis ini scope-nya sangat limited ya, karena asumsinya banyak sehingga mungkin yang ingin banyak sekali, cuman salah satu yang ingin saya sampaikan yang paling penting ini adalah hati-hati juga, ini analisis ini hanya kalau terkait emisi hanya membahas emisi dari fossil fuel combustion. Jadi kita tidak mengabaikan misalkan emisi yang terjadi akibat land clearing dan lain-lain, itu kita nggak ada di dalam model. Jadi itu juga harus diperhatikan dalam realitanya. Cuman ini kan analisis akademis gitu. Saya pikir ini yang ingin saya share ya. Mudah-mudahan bisa bisa menjadi bahan pemikiran semua ya, karena kayaknya visi atau misi untuk pindah ibu kota ini sudah menjadi realita yang harus kita perdebatan itu. Saya pikir lebih ke antisipasinya bagaimana ya dibandingkan ya atau tidak, mungkin ya mudah-mudahan sudah seperti itu. Terima kasih sekali lagi kesempatannya, nanti kita bisa didiskusi. Ya, baik, terima kasih Prof. Erick Ansori Yusuf tadi memberikan terkait dengan Indonesian Vertical Zero Location and Kaltim Structural Transformation and Interregional CTE Analysis. Baik, selanjutnya kepada Profesor Edi Raida dari Universitas Pulau Warman, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, akan memberikan terkait dengan kehidupan sosial dan kemiskinan pedesaan di Kalimantan Timur. Prof. Edi ini lahir di Samarinda 3 Februari 1960 dan pendidikan terakhir untuk doktor ilmu ekonomi Universitas Erlangga, dan saat ini
menduduki posisi sebagai Ketua IPADI Provinsi Kalimantan Timur, Ketua DPW Ikatan Ahli Ekonomi Islam Provinsi Kaltim, dan juga